Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum la ya'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ini menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tetap kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersegera mencari ampunan Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 133 yang tadi saya bacakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Tentu timbul pertanyaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah perintah kita untuk mencari ampunannya Allah? Ini pertanyaan luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cari pada diri kita. Kita datang ke masjid, apa yang kita cari? Ampunannya Allah. Kita puasa, apa yang kita cari? Ampunannya Allah. Kita bersedekah, yang kita cari apa? Ampunannya Allah. Dan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan seharusnya tujuannya adalah karena ingin mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah gunanya kita kaya, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau dibenci oleh Allah, kalau Allah murka kepada kita, kalau Allah menghinakan kita, kalau Allah menghukum kita,
Tidak ada gunanya kekayaan, tidak ada gunanya pangkat, tidak ada gunanya jabatan, tidak ada gunanya status sosial yang kita sandang jikalau Allah murka kepada kita. Bapak jamaah Jumat yang berbahagia, coba buka mata kita lebar-lebar. Betapa banyak saudara-saudara kita yang begitu menyandang status sosial tinggi, pangkatnya tinggi, uangnya di mana-mana ada, semua bank ada, tapi ternyata dijebloskan ke dalam penjara, masuk dia sebagai tersangka dan dipenjara sebagai seorang yang melaksanakan tindak pidana korupsi, wa na'udzubillah. Dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh, cari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama adalah orang yang senantiasa cari ampunannya Allah, itu adalah orang yang dermawan. Kenapa orang dermawan? Karena orang dermawan berprinsip harta yang ada pada dirinya adalah titipan Allah. Bukan hak dia sendiri, tapi titipan Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah mau mengambilnya, dia akan pergi dengan sendirinya. Kenapa kita menjadi susah jamaah yang dimuliakan? Karena harta itu dianggap milik kita. Maka dipakailah segala cara untuk meraih. Adalah tipu daya muslihat, adalah jilat sana jilat sini, dengan berbagai cara yang dilakukan. Yang penting harta bisa didapat, kedudukan bisa didapat, maka itulah orang yang celaka, saudaraku. Lihat zaman sekarang ini, banyak orang menukar keyakinannya dengan uang, dengan pangkat, dengan kedudukan. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Agama yang dimilikinya hanya sekedar sesuatu yang tidak berguna. Mari jamaah Jumat yang dimuliakan oleh, sadarkan pada diri kita. Mari kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mau memberi hartanya kepada siapa saja, baik pada saat lapang maupun pada saat sempit. Tapi yang terjadi adalah kita mau memberi dikala kita mengharap. Kita tidak mau ikhlas memberikannya. Dia bilang, buat apa saya berikan? Dia juga tidak pernah bantu saya. Oleh karena itu, memberi dengan ikhlas jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia mau membelanjakan hartanya baik di jalan waktu luang maupun pada waktu sempit. Ini yang luar biasa. Jadi jangan kita berprinsip nanti kalau banyak orang di kala miskin berkata, ya Allah kayakan saya. Nanti kalau saya kaya tiap hari saya bersedekah. Giliran kaya dia lupa bersedekah. Ya Allah banyakkan hartaku, nanti saya jadi orang yang dermawan. Tapi dikala dia menjadi orang kaya, dia lupa janjinya kepada Allah. Maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, kentara pada diri kita orang-orang yang mengharap ampunan Allah. Dia adalah orang yang dermawan, menyadarkan dirinya kalau segala yang ada pada dirinya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mengharap ampunan Allah yang menjadi orang-orang yang pemaaf. Menurut Hasan al-Banna, orang pemaaf itu diibaratkan sebagai suatu pohon mangga. Dikala dilempar batu, dia tidak balas dengan batu, tapi dibalas dengan jatuh buahnya.
Itulah orang pemaaf, tidak seperti kita. Dikala kita menganiaya orang, bukannya kita maafkan orang atau kita dianiaya orang, dia kita berkata, kalau dia tidak cium kaki saya tidak akan maafkan dia. Itu bukan muslim, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Muslim sesungguhnya adalah wal afina anin nas. Dia senantiasa memberi maaf kepada saudara-saudaranya. Ingat, di akhirat nanti ada orang yang bangkrut, salah satunya adalah orang yang pernah atau banyak menganiayanya sesama saudaranya. Dikala di akhirat nanti terjadi perhitungan, maka datang orang bergerombol kepada kita. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan masukkan saudara saya ini ke dalam surgamu. Kenapa? Dulu pernah dia aniaya saya, tapi saya tidak maafkan. Saya meninggal, dia pun meninggal. Sekarang saya menuntut keadilanmu ya Allah. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, maka mari belajarlah memberi maaf. Sebelum orang meminta maaf, kasih memang maaf. Sudah 50 tahun Idul Fitri, tapi musuhnya masih banyak di mana-mana. Masih sering berkelahi, masih sering menjadi provokator, biang keladi dari segala permasalahan. Mari kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Lantaran kita orang bersaudara, lantaran kita orang menjadi bahagia, lantaran kita orang menjadi sukses. Jangan sebaliknya, lantaran kita orang menjadi menderita. Sekarang banyak orang takut naik motor, banyak begal. Yang begal itu siapa? Anaknya siapa? Cucunya siapa? Ponakannya siapa? Jangan-jangan ponakan kita, jangan saudara kita. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan banyak memberi maaf, insya Allah kehidupan kita akan menjadi luas. Tidak ada musuh kita, tidak ada orang yang benci dengan kita. Senikmat-nikmat hidup kita di atas dunia ini adalah dikala kita tidak mempunyai musuh. Yang ada adalah kawan. Kenapa begitu? Karena kita adalah pembawa rahmat, suka memaafkan, suka memberi. Di mana-mana nikmat hidupnya. Jalan ke pasar, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, saya bayarin. Pergi di warung kopi, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, jangan dibayar Pak, saya yang bayar. Kenapa? Tidak ada musuhnya, yang ada temannya. Coba kalau kita musuh tak di mana-mana, aduh, baru kita muncul semua orang lari. Jangan coba-coba dekat dengan Bapak itu. Kenapa? Dia suka marah. Dia kalau marah tidak tanggung-tanggung, seluruh kata-kata yang tidak baik dikeluarkan dari mulutnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita semua ini menjadi orang-orang yang pemaaf. Wal afina anin nas. Yang ketiga, kalau kita mau mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang harus kita lakukan yang ketiga adalah kita harus menjadi orang-orang yang gemar berbuat baik. Kita harus menjadi orang-orang penganjur kebaikan. Kita harus senantiasa berlomba-lomba berbuat baik, fastabiqul khairat. Kalau kita menjadi orang-orang yang senantiasa menganjurkan orang berbuat baik, maka ampunannya Allah beserta kita. Jangan kita lantaran kita orang menjadi tidak baik. Mari sambung silaturahmi.
Mari senantiasa perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita, apatah lagi kepada orang tua kita. Ingat, dikala kita lahir dari permukaan bumi, ada namanya tali pusar. Itu tali pusar adalah tali penyambung antara seorang anak dengan ibunya. Kalau orang Bugis dikenal dengan lolo. Biasa ditanam di bawah kelapa atau di mana. Itu yang dia gunakan orang-orang Bugis, makanya orang-orang Bugis itu ada namanya sompul lolo. Menyambung tali silaturahim. Makanya di mana-mana itu orang Bugis kalau dia pergi ke luar daerah selalu ada persatuan Bugis. Selalu menyambung tali persaudaraannya. Sebaliknya, kita lihat orang-orang yang selalu memutuskan tali silaturahim, alias petu-peru, alias tegaan, alias dia tidak punya hati, alias dia tidak punya perasaan, alias dia sungguh tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tega merampok orang, tega menipu orang, tega membunuh orang, tega menganiaya orang. Ada di antara kita muslim ini yang begitu, saudara. Demi mencapai tujuan dia tega melakukan apa saja yang dia inginkan. Yang penting dia kaya, yang penting dia sukses. Orang mau mati, orang mau menderita, orang yang mau merasakan bagaimana sakitnya hidup ini, dia tidak peduli. Kenapa? Karena tidak kenal dengan namanya kebaikan. Maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan dibalas oleh Allah berupa kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik walaupun itu kecil, akan dibalas oleh Allah berupa kebaikan. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat dosa, berbuat aniaya walaupun juga kecil, akan dibalas oleh Allah berupa siksa dan penderitaan. Oleh karena itu mari kita berbuat baik. Lalu yang selanjutnya adalah, jika kita ingin mengharap ampunan Allah, maka kita mari selalu hanya bertobat. Banyak bertobat. Tidak ada yang tahu ajal kapan datangnya kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia biasa yang bergeliman dosa jauh dari hidayah Allah, mana mungkin kita tahu. Maka jangan tunggu, nanti saya tua, nanti kalau saya, kalau dia datang tiba-tiba wa na'udzubillah min dzalik. Kita lagi berbuat dosa, kita lagi teraniaya atau menganiaya, datang ajal menjemput kita. Apalah akhirnya kita, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu mari kita selalu bertobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang terlanjur berbuat dosa, lalu dia sadar menyadari perbuatan dosanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobatnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari Jumat yang berbahagia ini bisa menyadarkan diri pribadi saya dan kita semua, dikala itu benar datangnya dari Allah dan dikala semata kekurangan saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu amarakum bi ibadah bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbati bi qudsi. Fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardalan marfatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita manusia biasa, pasti tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karena yang terbaik kata Rasul adalah orang yang senantiasa memohon ampunkan segala dosa-dosanya. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwaabal khair, abwaabal rahmah, abwaabas salamah, abwaabal barakah, abwaabal quwwah, abwaabas sihah, abwaabal rizqi, abwaabal ilmi, abwaabal jannah. Wabil khusus jamaah Jumat Masjid Umar Al-Ghazali. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.